Selamat datang di podcast Orang Kita. Banyak isu telah kita bahas dalam ratusan episode. Cukup banyak isu politik yang kami hadirkan. Dan kali ini pun kembali kami hadirkan politisi, anak muda yang cukup terkenal di daratan Flores, bahkan di Nusantara dalam beberapa tahun terakhir ini. Inilah Ferdinandus Nando Watu, sang kepala desa dari Detsoko Barat yang baru saja terpilih menjadi anggota DPRD dari Partai PDI Perjuangan. Kita akan berbicara tentang 3,5 tahun masa pengabdiannya sebagai kepala desa di Detsoko Barat. Juga akan ngobrol-ngobrol mengenai proses perjuangan Nando kemarin di menuju ke kursi DPRD ND, dan juga bagaimana ia meluangkan waktu, memberikan diri, meluangkan hatinya untuk PCND sebagai salah satu dari asisten manajer, mendampingi manajer Ija Yanuswaro dan asisten manajer yang lain Aji Carlos. Selamat sore, Nando. Selamat sore, Jok. Kita nama sama ya. Yeah. Jadi nama Ferdinandus ini dijamin keren ya. Jadi kalau dalam sejarah nama orang Kudus ya, Yeah. Ferdinandus itu salah satu, kalau isi saya biasanya nggak percaya kalau saya bilang Ferdinandus itu orang dari kerajaan ya. Yeah. Dia yang kemudian meninggalkan warisannya, duitnya banyak dan pergi bertapa. Yeah. Benar kan? Yeah. Kalau saya ngomong itu ke Mama Celo nggak percaya, apaan sih? Tapi kita sesama Nando, sesama Ferdinandus, selamat datang di podcast Orang Kita, Nando. Ya. Bagaimana nih menjadi anggota DPRD terpilih? Senangkah, bahagiakah, atau biasa-biasa saja? Jadi baik ya. Saya sendiri merasa bahwa apapun posisinya sebelum saya sebagai kepala desa maupun saat ini menjadi DPR, itu yang sifatnya sebagai baju yang kita kenakan. Tapi yang utama itu adalah bagaimana mengabdi untuk orang lain. Karena ketika saya mengambil jalan langkah itu sebelum menjadi desa maupun juga saat ini untuk menjadi anggota DPRD terpilih dari PDI Perjuangan, spiritnya adalah pengabdian, berbakti. Entahpun besok-besok sekali tidak jadi anggota DPR pun tetap spirit itu yang melatar belakangi saya untuk terus mengabdikan diri untuk orang lain. Ini jawaban politisi tuh jawaban seorang Nando Watu. Ini sangat indah nih, pengabdian. Kita tahu politisi, politikus itu tidak mencari pekerjaan. Itu bukan pekerjaan politisi, itu adalah panggilan. It's a calling, panggilan, pengabdian. Dan itu Nando sudah tunjukkan dengan 3,5 tahun menjadi kepala desa Detsoko Barat yang jaminan mutu nih. Sebut saja nih, berbagai macam penganugerahan award yang diberikan oleh sejumlah kementerian. Kementerian Pariwisata, Kementerian macam, coba sebutkan beberapa di antaranya, Nando. Baik, saya sendiri kebetulan terpilih jadi kepala desa di akhir 2019 di Desember, baru start di Januari 2020. Jadi masa Covid itu. Jadi boleh kata kepala desa Covid. Okay. Jadi tahun 2020 itu kebetulan kita ada 84.000 desa seluruh Indonesia dan kita masuk nominasi dalam 10 BUMDes terbaik. 10 Badan usaha milik desa terbaik se-Indonesia itu tahun 2020. 2021 itu masuk kategori Anugerah Desa Wisata. Itu Pak Sandiaga Uno sama dengan Pak Menteri saat ini sempat kunjung ya, Pak Budi Ari ya, sempat ke Detsoko. Itu kita masuk dalam kategori 4 desa wisata berkembang terbaik karena masuk dalam 50 kategori Anugerah Desa Wisata. Lalu 2022 itu 10 desa di Indonesia yang masuk dalam nominasi desa anti korupsi. Ya, itu jadi nonton ya bersama dengan KPK dan juga Kementerian Keuangan dan ini. Lalu terakhir kemarin sebelum saya menarik diri, kita masuk dalam kategori desa proklim perubahan iklim di bawah Kementerian Lingkungan Hidup, mendapat penghargaan itu. Untuk 10 desa juga, salah satunya Detsoko Barat, mewakili NTT. Sorry Aji Nando ya, ada yang bilang, oh itu kan jago brandingnya Nando Watu aja, padahal desanya biasa-biasa aja tuh. Sehingga kemudian dia dapat penghargaan macam-macam. Karena cara artikulasinya yang bagus, cara menyampaikan kepada publik yang keren, sehingga mampu meyakinkan kementerian-kementerian di Jakarta, sehingga teryakinkan, sehingga dapat sejumlah penghargaan. Benarkah pendapat seperti itu? Jadi baik. Saya kebetulan basic background saya sebelumnya juga studi filsafat, lalu ngambil sedikit bergerak 5-6 tahun di bidang pariwisata. Dan menjadi highlight juga Flores menjadi branding pariwisata, dan kita mencoba menerjemahkan pariwisata di level desa itu seperti apa. Nah, jadi mungkin
sebenarnya tidak ada yang harus banyak diubah dalam kaitan dengan ketika kembali ke desa ya. Karena saya berpikir bahwa desa itu adalah halaman depan dari bangsa ini. Kalau mau bangun Indonesia mulai dari desa. Nah, desa ini harus dibenahi dan saya melihat yang pertama dalam kaitan dengan ketika isu pariwisatanya, sebenarnya tidak banyak yang kita ubah, tetapi lebih kepada bagaimana ketika omong pariwisata, masyarakat itu terlibat dan mengambil bagian. Dan atraksi-atraksi yang ada yang toh kehidupan harian masyarakat lokal yang saya tunjukkan. Jadi tidak ada apa-apa yang orang bayang ketika pariwisata itu yang sudah harus ada hotel dan sebagainya. Nah, mindset ini yang juga harus dibangun bersama bahwa omong pariwisata itu poin yang paling utama itu adalah uniqueness, keunikan. Nah, keunikan apa sih yang ditunjukkan di Desa Soko yang berbeda dengan mungkin di desa-desa yang lain? Entah itu di Bolotopo atau Nggela yang skopnya di Ende atau dengan Wairebo di Labuan Bajo. Nah, keunggulan ini yang kita coba bicara. Misalnya Pak Sandiaga Uno datang ke Desa Soko, itu dia titi kemiri. Orang bingung, apa? Karena di sana kan orang belum tahu cara meniti kemiri itu bagaimana. Atraksi kehidupan harian, kadang pergi cari biasanya ada secara khusus karena kita sawah, itu kan katak. Mencari katak. Jadi kehidupan harian yang biasa-biasa saja yang coba kita jual. Memang dalam nuansa biasa tetapi mengemasnya dalam suatu konteks yang luar biasa. Kehidupan harian masyarakat kita jual sebagai atraksi wisata. Jadi kehidupan yang biasa-biasanya dikapitalisasi. Kemudian didagangkan dalam konteks itu dipariwisatakan dan sehingga kemudian tadi mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pariwisata dan lain-lain. Itu Nando belajar di mana itu kebetulan ataukah di filsafat kah atau di waktu kamu sempat kuliah di Amerika ya? Studi atau pertukaran pelajar? Ya, kebetulan saya ngambil studi setelah selesai filsafat lalu kerja di media juga. Waktu itu di floresbangkit.com itu salah satu media online pertama di Indonesia Timur. Lalu sempat di Amerika di Miami, Florida ngambil pariwisata, lalu kembali kerja di LSM Swiss Contact, lalu kemudian pilih kembali ke desa. Dan memang pengalaman-pengalaman yang saya belajar di LSM, lalu bergerak juga dengan teman-teman komunitas sebelumnya. Saya akhirnya mencoba untuk perubahan hanya bisa terjadi ketika kita punya minimal punya power di level arus bawah ya. Saya juga membentuk satu komunitas anak-anak muda kembali ke desa. Kembali ke desa itu dengan gerakan Ayo Pulang Kampung. Nah, semangat yang melatar belakang itu adalah banyak anak orang-orang NTT dan yang berpendidikan ini tapi keluar dari rumah. Kita butuh orang-orang yang bisa mentransformasi potensi yang ada di desa dengan peluang yang ada. Nah, ini yang kita coba menjembatani itu. Dan saya rasa saya punya pilihan untuk bisa mengambil langkah ke arah situ adalah untuk ayolah kita punya potensi banyak, beranilah untuk mengambil langkah yang berbeda dengan teman-teman yang lain. Semacam itu. Ya. Dan itu kamu tunjukkan di 3,5 tahun terakhir ini sebagai kepala desa yang cukup sukses ya di Desa Soko Barat. Tapi cukup banyak masyarakat desa yang menurut pantauan kami yang agak kecewa dengan pilihan Nando ketika kemudian tinggalin mereka dan ingin maju bergerak lebih luas, lebih lebar, lebih besar ini scope-nya menjadi DPRD. Kenapa nih? Kan seharusnya masih jatah DPR jatah kepala desa kan bisa 3 periode kalau aturan undang-undang yang lama, yang baru bisa belasan tahun itu. Gimana Karl? Nando? Saya merasa bahwa memang pola pendekatan pembangunan di sebuah desa kita punya visi dan mimpi, tapi juga harus pula pendekatan secara politis. Saya punya konsep. Bagaimana di desa itu tiap tahun kita olah dana sekitar 2 miliar. 1 miliar dari dana desa, 1 pasti saya cari dari luar. Tapi ketika kita punya konsep dan mencoba untuk membangun desa dengan ini daya dorongnya juga kecil. Secara khusus misalnya, saya kemarin sangat mengharapkan dukungan juga dari Pemda, dari Kabupaten Ende misalnya untuk mendukung inovasi-inovasi apa yang kita sudah buat di desa. Karena susah sekali untuk mendapatkan satu program gerakan yang biasanya konsepnya mulai dari bottom up, dari bawah ke atas. Biasanya kan sebanyaknya top down kan. Oh kami punya proyek ini, programnya ini. Tapi ini muncul dari bawah. Tapi saya merasa 3,5 tahun itu tidak gayung bersambut. Nah makanya butuh cara-cara pendekatan-pendekatan yang lain untuk membangun visi bersama, membangun desa itu sendiri. Nah itu lalu ada juga pertanyaannya adalah kenapa kamu di desa tapi kok memilihnya ke DPR? Padahal belum selesai. Tidak berarti ketika saya naik ke level di DPR itu saya meninggalkan spirit tentang membangun desa itu sendiri. Bahkan apa yang kita sudah buat di Desa Soko misalnya, hal-hal yang positif, saya bisa menularkan ke teman-teman yang lain juga di desa-desa yang lain. Dan saya merasa sekali ketika saya di desa itu dengan aneka mungkin 1-2 inovasi yang ada, ini rendah sekali teman-teman yang antar lintas desa minimal bertanya lah.
Nggak ada. Nggak ada gitu. Jadi bisa Ya studi banding ke desa. studi banding minimal untuk bagaimana desa anti korupsi itu karakteristiknya apa sih? Jadi bukan soal apa ya. Saya juga sebenarnya mau mengatakan bahwa dengan adanya inovasi yang ada, pinginnya minimal secara nasional bisa liriklah di ND begitu. Kita punya inovasi tidak pernah kalah juga dengan teman-teman yang ada di Indonesia yang lain gitu. Ini yang sebenarnya saya mau tunjukkan. Dari ND sebagai kota Pancasila, kita menunjukkan dengan memaknai kepancasilaan itu dengan prestasi menurut saya. Betul. Biarkan karya yang berbicara. Harus sudah begitu levelnya. Tapi kan kalau masih melihatnya bahwa berproses lagi deh, karena sekarang kan keterbukaan informasi dengan digital dan sebagainya, orang sudah tanya, inovasi kamu apa? Kan begitu. Betul. Karya kamu gitu. apa? Ya. Dan artinya dengan Nando naik kelas menjadi anggota DPRD, ingin apa yang dilakukan di Datu Soko Barat ini di copy paste lah atau diterapkan juga di desa yang lain. Tentu aja upaya-upaya itu kan perlu kolaborasi dengan eksekutif. Ada OPD-OPD yang mengurusin desa. Kira-kira nanti bisa seperti itu kolaborasi dengan para eksekutif kita? Oke, baik. Ini pertanyaan menarik karena begini, sebuah perubahan itu hanya kita berjalan ketika ada gerakan bersama, tidak bisa sendiri. Mungkin pemantik kecil saja di Desa Soko Barat, tetapi bagaimana inovasi yang sudah ada itu bisa ditarik ke beberapa desa minimal. Saya membayangkan misalnya dengan inovasi digitalisasi melalui BUMDes misalnya yang ada. Bisa nggak misalnya 10 desa BUMDes yang ada di ND itu kita perhatikan untuk kolaborasi bersama. Desa anti korupsi dengan transparansi, keterbukaan informasi, dan ini bisa kopi ke 10 desa misalnya. Ini kan kita ingin tahu kriteria-kriteria standar-standar ketika kita omong desa wisata itu bagaimana. Ini yang harus diterjemahkan ke semua para kepala desa. Karena toh yang menjadi kepala desa, pemimpin yang mengambil kebijakan otoritas yang paling bawah pun belum satu paham yang sama, visi yang sama. Ini yang saya ngerasakan sekali. Dana desa sudah dapat 1 miliar, tetapi ketika diturunkan di dalam dokumen RPJMDes-nya, RKPDes, sampai dengan APBDes, dan eksekusi, kadang belum sinkron antara visi secara nasional, provinsi maupun ada kabupaten level desa. Nah ini yang selalu saya melihat bahwa pembangunan larinya ke sana, visinya larinya ke sana. Jadi ya begitu. Betul Nando. Jadi kalau kita lihat 1 miliar itu kayak yang terjadi di desa tuh betonisasi. Banyak yang kita lihat oh ini sekedar menjadikan jalan yang dipaksa untuk pakai beton. Padahal yang kita lihat di Datu Soko Barat itu cukup banyak yang kamu lakukan dengan tadi 2 miliar ya, 1 miliar dari dana desa, 1 miliarnya yang kamu cari macam-macam lah modal di BUMDes dan lain-lain. Sebenarnya apa selain leadership dari seorang kepala desanya, apalagi sih yang menyebab agak susah nih masyarakat desa tampil kreatif, tampil inovatif untuk meningkatkan kesejahteraannya sendiri? Ini bukan buat orang lain, buat kita sendiri. Itu leadership kah satu-satunya kendala ataukah ada hal lain yang menjadi persoalan? Kalau saya sih sebenarnya ini menarik kalau kita bicara dalam hubungan dengan desa, dan saya ingat sekali dalam konsep 17 poin Sustainable Development Goals ya. Poin ke-17 itu namanya Partnership for the Goals. Untuk sampai ke tujuan kita harus berpartner. Nah, bicara tentang desa, entah itu kabupaten nanti, kita tidak bisa berjalan sendiri begitu, berkolaborasi. Dan kolaborasi itu saya rasa mungkin sudah ditunjukkan sebelumnya, mungkin dengan para pemimpin misalnya di ND. Ada konsep sebelumnya adanya ABG. ABG misalnya Akademisi Business and Government. Nah, tapi sekarang mungkin lebih konsepnya pentahelix, ditambah dengan media, tambah juga dengan masyarakat. Jadi harus ada 5. Konsep kolaborasi 5 stakeholder kunci ini saya rasa ini yang harus diterjemahkan sampai di level desa. Kalau kamu membangun desa, tidak bisa hanya harap dari dana desa. Nah ini kan yang terjadi nih. Jadi agak susah juga nih kalau hanya mengharapkan dari dana desa, padahal bisa berkolaborasi dengan akademisi, bisa berkolaborasi dengan misalnya pihak ketiga, misalnya dengan bank atau dengan ini, lalu juga dengan masyarakat, serentak juga dengan media. Ini penting untuk supaya jangan sampai orang klik di Google satu desa saja misalnya Soko tidak muncul. Itu perlu dipertanyakan kehadiran desa itu saat ini gitu. Gitu kan. Siap. Jadi siap bekerja ya untuk DPRD ND ya di lantik Oktober dan 5 tahun ke depan berkolaborasi dengan eksekutif membangun ND yang makin sejahtera dong. Kita kan masyarakat kita yang memilih para kalian anggota politisi ini kan berharap mereka mendapat perhatian. Suara mereka didengarkan, program yang mereka inginkan dijalankan. Ini yang kadang-kadang menjadi kendala Aji Nando ya, yang kadang-kadang para politisi ini luar biasa berkampanyenya. Nanti bla 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 bla, kami akan bangun jembatan meskipun di situ nggak ada sungai juga. Saking warawajinya politisi tadi itu yang kadang-kadang kita sendiri takut nih. Ngomong oke, tapi kemudian eksekusi pas saat menjadi terpilih nanti dan dilantik
Kadang-kadang kendala karena ini bukan hanya satu pihak ya. Kalian boleh memperjuangkan anggaran atau situasi itu di parlemen, tapi kemudian yang eksekusi kan tetap para bupati dengan kekuatan OPD-nya. Cara kalian melakukan 3 fungsi tadi, budgeting, legislatif, dan pengawasan, itu seperti apa yang bisa dimainkan oleh Senando? Baik, saya pikir dengan tupoksi di DPR dengan 3 tugas fungsi ya, untuk pola pendekatan pembangunan itu ada begitu banyak metode ya. Ada yang kadang pendekatan partisipatif, misalnya mulai dari musrembang DES, musrembang CAM dan itu. Lalu juga ada yang secara teokrasi melalui analisis dan sebagainya. Serentak juga saya rasa pola pendekatan politik. Dan kehadiran saya dengan teman-teman yang di DPR dengan 30 orang itu masuk ke ruang itu. Dan bicara tentang pembangunan, kita juga bicara dalam konteks keterwakilan. Saya sendiri keterwakilan dari Kecamatan Detsoko yang dalam 10 tahun terakhir itu tidak ada sama sekali keterwakilan orang Detsoko. Itu juga yang menjadi gaya gerak panggilan tadi dalam kata kunci untuk minimal ya kita sedikitnya dari 8 kecamatan di Dapil 4 itu ada 1 orang lah yang keterwakilan, dan puji Tuhan syukur saya masuk dalam arus itu. Dan bagaimana untuk bisa mendukung ketika dalam posisi di DPR untuk berkolaborasi dengan yang ada di eksekutif. Saya pikir tugasnya kita untuk mengawal minimal dari usulan-usulan dari masyarakat yang ada di sana dibahas selanjutnya sampai ke musrembang kabupaten. Lalu juga kan pola-pola mungkin kita juga secara punya ada kejahatan misalnya dari pokir. Serta juga mungkin dari lobi-lobi pendekatan-pendekatan yang tidak bisa kerja sendiri tapi berdasarkan skala prioritas dan pemanfaatan. Misalnya untuk membangun jalan dan sebagainya. Nah, ruang-ruang itu yang perlu diisi untuk mendukung pembangunan bersama yang ada. Dan saya rasa kata kunci juga adalah kan tidak bisa berjalan sendiri. Saya juga keterwakilan apalagi dari PDIP menyuarakan di sana. Syukur bahwa terpilih karena kami di Dapil 4 itu 2 kursi. Memecahkan sejarah untuk 5 kursi di DPR saat ini. Oke, pertanyaan terakhir, Haji Nando. Ini terlibat sebagai asisten manajer PERSEND dan sudah beberapa hari terakhir ini mendampingi adik kita yang berlaga di Siliwangi, Bandung. Apa harapan bagi anak-anak kita, adik-adik kita nih? Apa keterlibatan seorang Nando Watu nih berdampak apa ke mereka nih? Jangan-jangan yang sekedar aja tidak berdampak besar terhadap mereka. Gimana? Oke, baik, bersama dengan Pak Manajer, Pak Yanus maupun juga Carlos dan teman-teman yang ada di manajemen, saya rasa ruang yang saat ini masuk ke Liga 3 itu momentumnya sangat mahal ya. Prosesnya sudah dilewati. Untuk bisa masuk Liga 3 itu kita harus mengikuti berbagai proses, minimal lewati ETMC. Dan untuk itu saya rasa ini sebagai sebuah pintu yang sudah terbuka bahwa ternyata kita bisa masuk loh ke ruang nasional. Nah, hanya tinggal bagaimana pintu yang sudah dibuka itu saling bersama itu menjaga ritme ini, mempertahankan. Karena jangan sampai kita turun lagi nih. Nah, dan untuk menuju itu, saya pikir butuh banyak support dan dukungan dari berbagai teman-teman yang ada di sana. Baik itu di kami manajemen, official, tim. Yang pertama itu satu visi dulu nih. Tujuan kita apa sih untuk masuk ke sini gini? Nah, minimal adalah harapan kita bisa masuk ke Liga 2. Itu menjadi target dan teman-teman yang kerja. Bahwa di situ akan ada proses kendala dari sisi mungkin sudah diseringkan oleh teman-teman, dukungan dari berbagai pihak kita tetap harapkan dan terbuka. Tapi yang saya mau katakan bahwa ini juga serentak pembinaan terkait dengan persepak bolaan itu ternyata juga mendapatkan ruang-ruang akses untuk para pemain itu sendiri, bahwa mungkin bisa ditawarkan ke klub-klub selanjutnya. Serentak juga ada semacam transformasi kepemimpinan tentang persepak bolaan untuk di ND secara khusus. Saya melihat di sisi itu. Apalagi saya dengan teman-teman orang muda nih lagi bergerak bagaimana mengakomodir bahwa anak-anak dari desa pun dari kampung nelayan dan ini punya ruang yang sama. Nah, harus arah ke situ sehingga jangan sampai terlalu kesannya eksklusif. Nah, jadi lebih terbuka supaya dengan teman-teman ini bisa bermain. Serentak juga kita mau tunjukkan tadi bahasanya Carlos tadi jaga wakanua ya. Nah, ini yang spirit jaga wakanua itu tuh harus bisa diterjemahkan satu visi yang sama antara para pemain, pelatih semuanya itu tereksekusi dengan dalam bentuk doa, moral, dukungan dan supportnya dan semuanya. Dan satu kata kunci menurut saya adalah kita hanya dalam kebersamaan itu pasti kita bisa mencapai tujuan. Luar biasa. Demikian percakapan yang sangat menarik di sore hari ini di studio podcast orang kita bersama Haji Ferdinandus Nando Watu, sang anggota DPRD terpilih dari Partai PDI Perjuangan dari Dapil Detsoko dan sekitarnya. Dan keren ini, PDIP mengirimkan 2 calon dari Dapil mereka. Jadi sekarang
PDIP memiliki 5 anggota DPRD di Kabupaten Ende, yang terbesar ya? Ya. Berarti nanti ketua umumnya, Ya. ketua DPRD-nya dari PDIP. PDIP. Oke, kita ucapkan selamat berjuang, selamat beraktivitas untuk Adik Nando, alumni Seminari Mataloko, belajar filsafat di STFK Lidalero, dan aktivis kepariwisataan, sempat ngambil studi kepariwisataan di Miami, USA, dan 3,5 tahun menjadi kepala desa teladan dari Detsoko Barat, dan langganan untuk juara-juara kategori desa yang digelar oleh sejumlah kementerian. Demikian, semoga berguna dan salam untuk Purba Moda tercinta.